Sabana. Are you ready? Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau. A. Sejarah perkembangan komputer. Komputer saat ini telah masuk ke seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari komputer desktop maupun laptop. Namun, sejarah komputasi dimulai jauh sebelum Masehi, yaitu dengan abakus sekitar 2400 BC. Mesin elektronik pertama yang dapat diprogram dirancang oleh Charles Babbage, sedangkan program pertamanya dibuat oleh Ada Lovelace. Model komputasi yang dipakai saat ini ialah mesin Turing yang diciptakan oleh Alan Turing. Mesin Turing merupakan model komputasi berupa mesin abstrak yang mengolah simbol pada pita berdasarkan tabel aturan. Walaupun sederhana, mesin Turing dapat menyimulasi logika algoritma yang dirancang. Mesin abstrak ini menjadi dasar pengembangan bahasa pemrograman dan teori otomata yang mendasari otomasi. Perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak selalu dimulai dari model abstrak dan mendorong lahirnya teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan membuat komputer terus berevolusi menjadi lebih canggih, cepat, dan kompleks. Di tingkat SMP, siswa sudah mempelajari sistem komputer, jenis-jenis komputer, serta berbagai perangkat lunak dan aplikasi seperti email, browser, dan aplikasi presentasi. Penggunaan komputer saat ini jauh lebih mudah dibandingkan saat pertama kali ditemukan, seperti perkembangan alat transportasi lain, dari kereta kuda hingga mobil modern tanpa awak. Kenapa sejarah itu penting? Kita belajar sejarah informatika untuk memahami evaluasi mesin. Dulu komputer sebesar ruangan, sekarang bisa masuk kantong. Dengan tahu sejarah, kita bisa belajar dari kegagalan masa lalu untuk menciptakan teknologi masa depan yang lebih canggih. Al-Khwarizmi tahun 830 Masehi. Beliau adalah ilmuwan muslim yang menemukan konsep algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Tanpa algoritma, komputer tidak bisa berpikir atau proses perintah apapun. Ada Lovelace tahun 1843. Beliau adalah programmer komputer pertama di dunia. Hebatnya, Ada sudah menulis program komputer sejauh sebelum mesin komputer itu sudah jadi. Perkembangan teknologi komputer sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Bentuk komputer kini beragam seperti smartwatch, surface table, dan virtual reality. Produk informatika memiliki aspek ekonomi dan hukum yang penting untuk dipahami. Tokoh-tokoh yang berperan di balik perkembangan tersebut. Karena banyak, kalian harus memilih suatu periode tertentu yang pendek dan paling menakjubkan buat kalian. Dan mengulas mesin yang ada saat itu berikut tokoh-tokohnya. B. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Sebuah produk informatika memiliki aspek ekonomi dan dampak hukum. A. Aspek ekonomi. Industri perangkat keras dan perangkat lunak berkembang sejak ditemukannya komputer. Perusahaan perangkat keras mainframe dan mini komputer yang muncul, misalnya IBM, Hitachi, Univac, dan berbagai merek lainnya. Dengan lahirnya PC atau personal komputer dan diikuti dengan laptop, tablet, serta telepon pintar. Industri perangkat keras mulai tumbuh, bukan hanya komputer, tetapi juga semua peripheral seperti printer, alat input dan alat input output lainnya. Industri perangkat keras melahirkan industri manufaktur perangkat keras. Sayangnya di Indonesia masih di dalam tahap perakitan. Seiring dengan berkembangnya industri di bidang perangkat keras, industri bidang perangkat lunak juga berkembang. Industri perangkat lunak menyatu dengan perangkat keras, dan perangkat lunak dibangun untuk perusahaan atau pemerintah, bukan untuk kehidupan individu sehari-hari. Cara kerja manusia dengan komputer, mainframe, dan mini komputer, di mana pengguna tidak berhubung langsung dengan perangkat keras. Generasi selanjutnya ialah manusia mulai dapat berinteraksi dengan komputer lewat kabel atau jaringan lokal dengan menggunakan terminal berbasis tabung. Komputer hanya dipakai para profesional di kantor atau untuk para periset di laboratorium. Setelah muncul PC dan internet, komputer makin dipakai di rumah dan untuk kehidupan sehari-hari. Komputer sekarang sudah dalam genggaman manusia dalam bentuk telepon pintar.
Industri perangkat lunak berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia berinteraksi dengan komputer atau manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, baik dalam kelompok maupun individu. Berbeda dengan industri manufaktur, perangkat keras makin banyak diciptakan perangkat lunak. Perangkat lunak makin banyak menunjang kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang seperti berkomunikasi dan unjuk diri di dunia digital, edukasi, dan perdagangan atau bisnis. Inovasi di abad digital melahirkan bisnis bidang teknologi informasi yang makin dibutuhkan. Hampir semua sektor pemerintahan dan bisnis mengubah cara berbisnis dengan menyediakan jasa layanan online. Anak-anak muda yang kreatif menumbuhkan perusahaan-perusahaan dari garasi yang melahirkan perusahaan raksasa di bidang teknologi informasi seperti Apple, Google, dan Facebook. Perkembangan ini mendiskusi bursa perusahaan terkenal di dunia yang saat ini menjadi didominasi oleh perusahaan terbesar terdiri dari Apple, yaitu teknologi, Exxon minyak dan gas, Berkshire Hathaway konglomerasi investasi. Pertumbuhan yang pesat tersebut diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat atau biasa disebut value dari teknologi informasi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Bidang usaha mengadopsi secara masif teknologi informasi agar memenuhi kompetitif necessity yang mereka perlukan agar usaha mereka tidak tersaingi atau dikalahkan oleh perusahaan lainnya. Di sisi lain, investasi di aspek teknologi informasi pun mereka lakukan untuk mendapatkan teknologi yang belum dimiliki oleh saingan mereka sehingga menjadi suatu competitive advantage yang dapat membuat mereka unggul dari perusahaan saingan mereka. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.